Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kisah sejarah ya lur ya. Untuk kali ini, kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan latar belakang penemuan candi di sebuah pemakaman kuno ya lur ya. Dan penemuan itu dilatar belakangi oleh mimpi yang datang secara berturut-turut dalam waktu yang cukup panjang. Seperti apa kisahnya? Tunggu setelah yang berikut ini ya lur ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami mimpi yang cukup aneh lur. Cukup aneh karena mimpi itu datang berturut-turut dalam sekitar 1 mingguan ya. 1 mingguan itu mimpi tentang sebuah oro-oro. Jadi oro-oro itu semacam bukit kecil yang ditumbuhi banyak ilalang gitu loh, banyak ilalang gitu. Ya mimpi itu datang secara berturut-turut. Kemudian besok lagi datang lagi sekitar itu. Jadi hanya pemandangannya aja yang berbeda gitu loh. Dalam arti kemungkinan saya melihat dari arah yang berbeda gitu. Dan malam berikutnya juga datang lagi hampir seperti serupa. Kadang-kadang diselimuti kabut, kadang-kadang seperti porak-poranda bekas peperangan atau bekas apa gitu ya, kerusuhan gitu. Dan itu sebenarnya begitu sangat dalam ya, berkesan di dalam pikiran saya itu, karena nggak mudah hilang gitu loh, nggak mudah hilang. Dan itu seperti terngiang-ngiang terus setiap hari gitu. Ternyata setelah malam datang lagi hampir serupa. Jadi saya masih ingat betul karena memang ada sebuah ciri khas. Seolah-olah saya melihat itu dari bawah. Saya melihat itu dari agak sedikit di bawah gitu ya. Saya melihat agak sedikit ke atas gitu pemandangannya. Saya begitu benar-benar ingat gitu. Kadang-kadang saya seperti melihat dari seberang padang ilalang gitu ya. Dan itu bukit itu masih begitu terlihat. Bukit itu masih terlihat gitu. Hanya kadang-kadang terasa jauh, terasa dekat, kadang-kadang dari sebelah kiri, kadang-kadang terlihat dari sebelah kanan gitu ya. Dan itu menyita pikiran saya. Mungkin orang-orang yang mengamati perilaku saya agak sedikit curiga gitu. Kenapa? Ya kalau siang saya terasa begitu ngantuk ya, tapi begitu saya tidur sebentar sudah langsung terbangun lagi dan teringat lagi peristiwa dalam mimpi saya itu. Kemudian malamnya saya juga nggak begitu mudah tidur loh, karena memang dalam pikiran saya masih terngiang-ngiang kejadian yang ada di dalam mimpi saya itu loh gitu loh. Nah ini menimbulkan tanda tanya besar di dalam diri saya bahwa karena setahu saya mimpi yang berulang itu adalah bentuk sebuah komunikasi dari masa lalu gitu loh, istilahnya dari kejadian masa lalu gitu. Karena saya seringkali menemukan sesuatu setelah saya mimpi secara berturut-turut gitu loh. Entah itu mungkin sebuah benda atau sebuah kadang-kadang kerangka yang tidak pada tempatnya atau terpisah dari anggota badan yang lain gitu loh. Itu seringkali saya mengalami hal seperti itu, sehingga saya mengambil satu kesimpulan, ini pasti ada sesuatu ini gitu ya. Dan anehnya dalam selepas itu ya, mungkin 1 atau 2 hari itu teman saya menghubungi lewat messenger gitu loh. Kenapa? Ya karena kita sudah lose kontak begitu lama karena dia kehilangan nomor kontak di HP-nya, mungkin ke restart atau apa gitu. Sedangkan saya merasa tidak ada kepentingan gitu loh untuk menghubungi dia, sehingga ya kita sama-sama cuek gampangnya ya, karena memang tidak ada urusan yang menghubungkan antara kami gitu loh. Dan ya itu tiba-tiba pada satu malam dia menghubungi untuk datang ke tempatnya gitu. Kenapa lama nggak berkomunikasi gitu loh. Dan saya teringat loh, ini tempat ini kayaknya deket tempat dia deh gitu loh.
tempat dekat tempat dia gitu loh. Mungkin dia paham dan lain sebagainya. Maka kemudian saya terdorong satu pikiran ya untuk menanyakan kepadanya. Dan yang kedua adalah karena memang saya sudah cukup lama tidak berkomunikasi, tidak bersilaturahmi gitu, sehingga pada suatu saat saya memang meluangkan waktu untuk datang ke tempatnya. Nah, yang agak sedikit aneh ya lur, agak sedikit aneh gitu, begitu saya bercerita tentang suatu riwayat sejarah atau silsilah seseorang, yaitu Dewi Nawangse. Sedangkan setahu saya Dewi Nawangse itu adalah putra Dewi Nawangwulan dan Joko Tarub gitu loh. Nah, ini makamnya di dekat lokasi itu loh. Nah, ini kalau saya secara pribadi ya, menurut keyakinan saya dan penelusuran saya tentang silsilah keluarga kami, itu ada hubungannya dengan keluarga kami, sehingga saya merasa agak sedikit punya feeling gitu ya, bahwa ini memang akan ada sesuatu gitu loh. Maka niatan saya ketika itu adalah untuk berziarah kepada Eyang Dewi Nawangse itu. Nah, kejadian berikutnya ini agak sedikit tak terduga ya, karena di komplek makam itu, istilahnya di tengah-tengah kayak reruntuhan itu, letak dari makam Eyang Dewi Nawangse. Itu loh ya. Nah, ini ketika saya keluar, saya baru sadar, ini ternyata sebuah batu-batuan yang menurut saya itu adalah struktur sebuah bangunan gitu loh. Dan nggak main-main, ini adalah bangunan sebuah candi. Nah, setelah itu saya mencari-cari informasi untuk mengumpulkan mengumpulkan data. Saya tanyakan, ternyata di situ itu dulu banyak kejadian aneh-aneh. Salah satu kejadian aneh itu adalah ketika seseorang itu karena persis seperti mimpi saya loh, di dekatnya itu ada sebuah lapangan kecil gitu ya, sebenarnya cukup besar, ditumbuhi bukan alang-alang, di situ tuh rumput yang agak pendek gitu loh. Di situ tuh dulu katanya sering kali waktu kecil dipakai buat permainan sepak bola. Nah, pada satu saat ada seorang anak itu yang bahasa Jawanya ndagel gitu ya. Maksudnya ndagel itu humor gitu loh. Dia membuat satu intermezzo hiburan kepada teman-temannya. Dia kentut dengan sengaja dan dikeraskan gitu loh. Nah, kebetulan dia membelakangi makam itu loh. Dan keanehannya dia setelah itu tidak bisa berjalan cukup lama dan rambutnya mengalami kerontokan. Gitu ya. Jadi ini setelah beberapa waktu akhirnya seseorang itu mendapat sebuah nasihat untuk meminta maaf ke tempat situ, kepada istilahnya ya mendoakan gitu ya, mendoakan berziarah ke tempat itu, dan alhamdulillah ternyata dia bisa sembuh dengan cara itu. Itu baru satu kejadian ya lur ya, cukup banyak kejadian dan aneh-aneh juga lur, aneh-aneh. Salah satunya adalah ketika dulu cukup banyak orang yang istilahnya ya menyabit rumput ya, istilahnya mencari pakan ternak gitu loh. Itu tiba-tiba tanpa dia tuju, dia tiba-tiba ada di situ loh, kayak semacam terkena sebuah hipnotis, kemudian tiba-tiba dia sudah ada di tempat itu gitu loh. Ya otomatis kaget dan dia berusaha untuk keluar gitu loh. Dan ternyata baginya yang seperti itu tidak cukup mudah loh. Karena apa? Dia seperti orang agak linglung gitu loh. Dia seperti lupa jalan untuk keluar dari situ. Nah, kadang-kadang sampai beberapa waktu baru ketemu orang, dipanggil, baru dia sadar kalau dia ada di tempat itu gitu loh.
tempat enggak semestinya tempat dia untuk mencari rumput gitu. Dan itu terjadi beberapa kali sehingga untuk periode-periode berikutnya tempat di situ agak sedikit ditakuti gitu loh untuk bermain-main atau sekedar mengambil sesuatu atau apa gitu. Sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang mencoba membersihkan tempat itu dengan niatan memang supaya tidak terlalu istilahnya itu, supaya terang gitu loh tempatnya, supaya bersih gitu loh. Nah, itu latar belakang dari video yang akan kita lihat nanti. Nah, di sini ini saya ingin menegaskan sekali lagi ya lur ya, teman saya itu akhirnya mengantarkan ketika saya bercerita tentang sejarah orang yang disebut itu, dan dia mengatakan, nah kamu pasti nyari di Google ya gitu, atau kamu sudah ke sana ya gitu. Kemarin dia bilang seperti itu. Loh, ini ternyata persis gitu loh. Apa yang saya katakan, apa yang saya dapatkan lewat mimpi saya itu dengan apa yang ada ditulis di sana. Dan tapi ketika saya berziarah ke sana, tulisan itu nggak ada loh, nggak ada. Hadiahnya merasa bahwa dulu pernah ada tulisan seperti itu dan dia pernah baca, dan ternyata memang nggak ada loh. Seperti apa penemuan candinya, silahkan simak setelah yang berikut ini ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut penelusuran kita lur. Kita sekarang ini berada di makom yang Dewi Nawangsih ya. Jadi yang Dewi Nawangsih ini adalah putri dari Eyang Dewi Nawangwulan yang menikah dengan Ki Ageng Joko Tarub. Nah, kemudian Eyang Roro Dewi Nawangsih ini menikah dengan Eyang Getas Pendowo, gitu ya. Jadi menikah dengan Eyang Getas Pendowo seperti kita katakan tadi, daerah Getasan atau yang kemungkinan adalah tempat asal Ki Ageng Getas Pendowo ini tidak jauh dari sini lur, hanya berkisar beberapa kilometer ya. Dan tempat ini berada di Pucang Gunung, Kecamatan Secang, gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa kita itu mempunyai sejarah besar di Magelang, dan dimungkinkan ini adalah makam dari putra-putra beliau ya. Dari putra-putra beliau ini ada 5 makam di sisi kiri dan kanan yang dimungkinkan memang kalau bukan putra atau putri maka ini adalah pengikut ya. Seperti kita ketahui di sini ada makam Ki Ageng Derpayuda. Ya, Ki Ageng Derpayuda ini namanya masih menggunakan Ki Ageng, dalam arti ini adalah penguasa dari sebuah pedukuhan besar ya, atau mungkin perdikan gitu. Nah, jadi seperti kita ketahui nama perdikan ini adalah sebuah padukuhan besar bebas pajak lur. Yang dulu yang sangat terkenal adalah Perdikan Banyu Biru dan Perdikan Menoreh. Nah, di sini ini terletak di antaranya, berarti di tengah-tengah ya, antara Perbukitan Menoreh dan Banyu Biru. Banyu Biru itu di sekitar Solotigo. Jadi kalau kemungkinan hubungannya dengan Getasan itu sangat dekat gitu ya. Jadi kita sedang menelisik sejarah. Kalau kita melihat batu nisannya yang asli, ini masih sangat terlihat benar-benar kuno ya. Ini dinaikkan sedikit supaya berada lebih tinggi gitu. Nah, ini lur, ini benar-benar terasa sangat kuno gitu ya. Dan sebagian nisan pun, batu nisannya itu sudah terpecah maupun terbelah. Nah, ini tinggal sudah tidak utuh lagi ya, sudah tidak utuh lagi, sehingga kita sulit sekali mengidentifikasi. Sementara
yang di sini ini masih nampak seperti baru, kecuali adalah batu penyangga, batu nisannya itu sendiri lur. Dan ini motifnya juga masih sangat kuno ya. Seperti kita lihat di sini misalnya. Ini terlihat begitu kuno ya. Maaf, ini HP-nya sedang error sehingga membaca tulisannya menjadi terbalik. Nah, ini terbuat dari batu bata lur. Nah, ini yang istilahnya begitu unik ya. Begitu unik itu dalam arti benar-benar kuno, manakala tidak bisa ditemukan batu maka membuatnya dari batu bata gitu loh. Seperti kita ketahui batu bata zaman dahulu itu ukurannya lebih dari biasa ya. Ini hampir 1 jengkal lebih, ini sekitar 30 cm kurang lebih. Nah, ini juga masih benar-benar terlihat kuno, kecuali penambahan ini ya lur ya. Penambahan ini sepertinya dibuat agak baru, tetapi batu nisan ini terbuat dari batu bata dan memang bergaya sangat kuno ya, bergaya sangat lama gitu. Nah, kemudian juga terlihat sekali bahwa batu bata ini sudah tertimbun cukup lama gitu loh, terpendam di dalam tanah, baru kemudian ditemukan oleh masyarakat sekitar. Seperti kita katakan dalam video sebelumnya juga, karena memang hubungannya dengan kerajaan Mataram ini sangat dekat, tetapi rentang waktunya sangat jauh lur, sangat jauh dalam arti Ki Ageng Getas Pendowo itu sendiri hampir seusia dengan akhir Majapahit lur. Jadi tahunnya bisa diperkirakan ya, itu bisa diperkirakan, bisa kita katakan memang sudah sangat tua gitu loh. Dan ini batu asli lur, batu andesit ya, batu andesit yang bisa dikatakan memang khas zaman kuno ya. Dalam arti khas zaman kuno ini bukan batu yang dibuat kecil-kecil kemudian disusun gitu, enggak ya. Ini batu utuh, ini batu utuh ini ya, seperti ini. Yang di bawahnya dibikin berongga itu sebagai penyambung lur, jadi supaya tidak bergerak. Biasanya ada sejenis knockdown yang dibuat supaya batu itu tidak bergeser gitu loh. Dan ini adalah bekas-bekas para peziarah yang masih mendoakan beliau, semoga apa yang beliau lakukan pada waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya lur, ini adalah ungkapan kekaguman kita, ungkapan penghargaan kita kepada pendahulu-pendahulu kita, termasuk di sini adalah keturunan dari Eyang Dewi Nawangwulan. Jelas ya lur, nanti kalau kurang jelas bisa kita bahas untuk waktu yang akan, tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa kenapa makamnya justru ada di sini gitu loh. Makamnya justru ada di Magelang, sementara sebagian besar para sejarawan itu memperkirakan kejadian Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan, yang Dewi Nawangwulan ini terjadi di Purwodadi gitu ya. Ini adalah sebuah fakta sejarah baru, bahwasanya bisa jadi ini adalah sebuah kebenaran yang justru belum terungkap gitu. Dan kekunoannya ini adalah yang membuktikan bahwa makam ini memang kemungkinan terbuat pada zaman itu gitu lur. Gitu ya. Jadi ini memang nisan ini unik gitu loh. Agak sulit ditemukan pada era-era baru gitu loh. Ini adalah era yang sangat lama karena batu nisan ini memang terbuat dari batu bata. Gitu ya lur. Semoga saja
hal ini membuat pencerahan untuk kita semua bahwa sejarah itu kadang-kadang justru ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Karenanya kita semua sebagai sebuah pelajaran yang tidak bisa mengambil keinginan kita sendiri. Jadi kita ingin mati di sana, ingin mati di sini, kejadiannya pengen begini dan begitu, kita tidak bisa. Dan yang bisa menjadi tolak ukur adalah bahwa kejadian itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sehingga teman-teman semua hanya bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini supaya generasi-generasi berikutnya bisa menghargai kita sebagaimana mestinya. Gitu ya Lur, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lur, ini adalah struktur batu ya, struktur batu yang dimungkinkan adalah sebentuk bagian dari sebuah candi. Dan enggak hanya ini Lur, cukup banyak di sekitar makam Eyang Dewi Nawangsih ini ditemukan batuan seperti itu, dan ini sangat mengidentifikasi sebagai sebuah candi ya. Ini adalah knockdown supaya batu tidak bergerak. Jadi ada sistem yang dibuat oleh leluhur kita ini supaya tidak bergerak gitu loh. Dan ini merupakan struktur sebuah candi, benar-benar lengkap sebagai struktur sebuah candi. Lihat. Tapi bagaimana hal ini tidak bisa diketahui oleh pemerintah gitu ya. Ini sangat mengejutkan untuk saya nih. Ini adalah struktur buatan orang zaman dulu gitu loh. Dan ini, nah ini menjadi bentuk pinggir sebuah candi Lur. Ini ya. Ini adalah batu andesit ya, yang dibikin sedemikian rupa. Sementara ini hanya menjadi pembatas makam. Gitu Lur. Ini luar biasa ini. Lihat. Nah, ini adalah struktur dari sebuah candi. Tidak main-main ini Lur. Kita akan coba memutar untuk menemukan batuan lain. Kita berada di bagian belakang makam sekarang Lur. Nah, ini. Ini adalah struktur candi. Tidak mungkin ini adalah terjadi begitu saja. Ini yang lebih jelas. Ini dia. Ini adalah relief sebuah candi ya Lur ya. Lihat. Ini adalah relief. Lebih jelas lagi ini Lur. Nah, ini. Ini ya. Nih. Nih. Ini adalah candi Lur. Dan masih banyak batuan lain di sini yang belum teridentifikasi dengan baik. Wah, amazing banget Lur, ini kita menemukan candi. Padahal niat saya awalnya hanya berziarah gitu ya. Nih. Nah, lihat. Wah, ini benar-benar penemuan luar biasa Lur ini. Ini. Itu yang tumpukan sebelahnya. Ini adalah candi. Lihat. Ini adalah candi Lur. Bagaimana pemerintah bisa luput menganalisa hal-hal seperti ini ya? Kuat rambut dibalik itu. Sing gede. Nih, lihat Lur. Ini adalah struktur candi, nggak main-main ini loh. Nggak main-main ini.
luar biasa ini lur. Nih, di mana-mana kita menemukan satu bentuk struktur ya, struktur sebuah bangunan, bagian dari sebuah bangunan yang lebih memperjelas lagi bahwa ini adalah sebuah candi pada awalnya.